Sebuah peristiwa bersejarah baru saja terjadi di jantung kota Vatikan. Paus Leo ke-14 pada hari Minggu 7 September 2025 mengumumkan dua putra muda Italia sebagai orang suci atau sering disebut sebagai santo. Dilansir dari Catholic News Agency, CNA, mereka adalah Pier Giorgio Frassati dan Carlo Acutis. Keduanya kini ditetapkan sebagai pelindung kaum muda dengan teladan iman yang akan dikenang lintas generasi. Perayaan kanonisasi yang berlangsung di lapangan Santo Petrus itu dihadiri oleh sekitar 70.000 umat dari berbagai negara, termasuk keluarga dari Carlo Acutis sendiri. Di bawah langit cerah Roma, umat berduyun-duyun memenuhi lapangan Santo Petrus. Ribuan bendera, nyanyian, dan doa bersama menciptakan suasana penuh sukacita. Pada momen puncak, Paus Leo ke-14 dengan suara lantang membacakan ritus kanonisasi. Nama Pier Giorgio Frassati dan Carlo Acutis resmi tercatat dalam daftar para santo Gereja Katolik. Tepuk tangan meriah menggema sebagai ungkapan syukur dan sukacita umat yang menyaksikan momen bersejarah itu. Keluarga Carlo Acutis yang duduk di barisan depan tampak haru. Sang ibu, Andrea, dan ayahnya Antonia hadir bersama kedua anak mereka yang lain, Francesca dan Michele. Michele sendiri mendapat kehormatan membacakan kitab kebijaksanaan dalam perayaan misa, sebuah momen yang semakin meneguhkan makna keluarga dalam perjalanan iman Carlo. Dalam homilinya, Paus Leo ke-14 merenungkan pesan dari kitab kebijaksanaan yang baru saja dibacakan. Ia mengutip doa Raja Salomo yang memohon hikmat dari Tuhan. Menurut Sri Paus, kisah itu sejalan dengan kehidupan dua santo muda yang baru dikanonisasi. Siapakah yang dapat memahami kehendak-Mu ya Tuhan, bila Engkau tidak memberikan kebijaksanaan dan mengutus Roh Kudus-Mu dari tempat tinggi? Kutip Paus Leo ke-14 dengan penuh penekanan. Beliau menjelaskan pertanyaan itu menjadi relevan setelah Pier Giorgio Frassati dan Carlo Acutis resmi diangkat menjadi santo, sebab keduanya seperti Salomo muda yang memiliki banyak anugerah duniawi, kuasa, kekayaan, kesehatan, kecantikan hingga kerajaan, namun tetap menyadari bahwa kebijaksanaan sejati hanya datang dari Allah. Liputan ini juga mencatat Paus Leo ke-14 menempuh pendekatan berbeda dari pendahulunya. Bila Paus Fransiskus biasanya hanya menyampaikan homili singkat tentang orang yang dikanonisasi, Paus Leo kali ini berbicara panjang lebar tentang kehidupan Frassati dan Acutis. Ini memberi kesan mendalam bagi umat, seolah-olah Sri Paus ingin mengajak semua orang mengenal lebih dekat kedua teladan iman itu. Paus Leo ke-14 menekankan bahwa seperti Salomo, Pier Giorgio dan Carlo memahami bahwa persahabatan dengan Yesus jauh lebih berharga daripada ambisi duniawi. Ia berkata, Tuhan memanggil kita untuk berani menjalani petualangan iman dengan akar budi dan kekuatan yang lahir dari Roh Kudus. Semakin kita mengosongkan diri dari hal-hal yang mengikat kita, semakin kita sanggup mendengarkan firman-Nya, ujar Paus Leo ke-14 di hadapan puluhan ribu umat. Beliau juga mengingatkan akan teladan para santo muda lain dalam sejarah, termasuk Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus memilih meninggalkan harta dan kemewahan demi mengutamakan cinta Allah dan kasih kepada sesama. Sri Paus kemudian menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda. Ia menggambarkan Santo Pier Giorgio Frassati dan Santo Carlo Acutis sebagai sahabat sejati bagi anak-anak muda zaman ini. Frassati adalah pemuda dari awal abad ke-20, sementara Acutis adalah remaja yang hidup di era digital. Namun keduanya sama-sama jatuh cinta pada Yesus, rela menyerahkan seluruh hidup untuk iman yang mereka cintai. Jangan sia-siakan hidup, arahkan ke atas dan jadikan sebuah mahakarya. Tegas Paus Leo ke-14 disambut tepuk tangan hangat umat yang hadir. Dalam homili yang penuh semangat, Sri Paus juga menyebut kehidupan sederhana Frassati dan Acutis sebagai rumus kemenangan menuju kehudusan. Pier Giorgio Frassati menemukan Tuhan melalui aktivitas sehari-hari, sekolah, kelompok gereja, aksi Katolik, konferensi Santo Vincentius, Federasi Universitas Katolik Italia, hingga Ordo Ketiga Dominikan. Ia bersaksi tentang Allah lewat sukacita hidup, doa, persahabatan, dan karya amal. Sementara Carlo Acutis yang wafat pada usia 15 tahun mengalami perjumpaan mendalam dengan Yesus melalui keluarganya. Berkat didikan orang tuanya, ia tumbuh dalam iman yang kokoh. Carlo aktif di sekolah, rajin mengikuti misa harian, tekun berdoa dan terutama setia beradorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Semua itu dijalaninya di tengah kehidupan biasa seorang remaja, membuat teladannya terasa dekat dengan umat, khususnya anak muda. Setelah homili, perayaan misa dilanjutkan dengan doa khusus.
Paus Leo ke-14 memohon perantaraan Santa Perawan Maria agar dunia dianugerahi damai. Ia menyinggung secara khusus konflik di Tanah Suci, di Ukraina serta berbagai wilayah lain yang masih dilanda pertumpahan darah. Dengan suara tegas, Sri Paus menyeru, "Saya mengajak semua pihak berwenang untuk menurunkan senjata yang hanya membawa kehancuran dan kematian. Senjata tidak pernah menghadirkan damai dan keamanan." Paus menambahkan, Allah tidak menghendaki perang. Allah menghendaki perdamaian, menopang mereka yang berjuang demi dialog, demi jalan damai yang sejati. Seruan itu mendapat perhatian besar, mengingat situasi dunia yang penuh tegangan. Usai Misa Kudus, Paus Leo ke-14 memimpin doa Angelus bersama umat. Setelah itu, ia menaiki mobil kepausan, berkeliling lapangan Santo Petrus. Dengan senyum hangat, beliau melambaikan tangan kepada umat yang berdesakan ingin melihat lebih dekat. Sesekali, Paus berhenti ketika para pengawal mengangkat bayi-bayi ke arahnya, lalu ia memberkati mereka satu persatu. Momen ini semakin menambah suasana haru dan sukacita. Di antara ribuan peziarah, seorang warga Australia bernama Caroline Hurry mengaku akan selalu mengingat hari itu. Sukacita dalam suasana di sini sungguh luar biasa, tuturnya kepada media internasional. Sahabat Katolik terkini, kanonisasi Santo Pier Giorgio Frassati dan Santo Carlo Acutis bukan hanya sebuah upacara religius. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi umat di seluruh dunia bahwa kehudusan dapat ditempuh melalui kehidupan sehari-hari, melalui doa, persahabatan, pelayanan, dan cinta yang sederhana. Dari seorang pemuda abad lalu hingga seorang remaja era internet, keduanya menunjukkan bahwa iman tetap hidup dan relevan di setiap zaman. Dengan teladan Frassati dan Acutis, Paus Leo ke-14 mengajak dunia untuk mengarahkan hidup ke atas, menjadikannya mahakarya, serta mewujudkan damai yang didambakan oleh seluruh umat manusia.